Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Materi kita kali ini yaitu mencari jumlah ismiyah. Sebelum mencari jumlah ismiyah, kita perlu tahu bahwa jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khabar. Terdiri dari mubtada dan khabar. Untuk peletakannya yaitu mubtada terlebih dahulu, kemudian setelahnya ada khabar. Apabila ada mubtada sudah dipastikan ada khabar, seperti itu. Adapun mubtada adalah isim di awal kalimat. Mubtada isim di awal. Nah, patokan di awal apa sih? Yaitu di awal paragraf. Apabila di awal paragraf itu ada isim, baik itu nama orang, di awal paragraf terdapat kata benda, di awal paragraf terdapat dhamir, maka ciri-ciri isim di sini bila dia letaknya di awal, dia sebagai mubtada. Seperti Adam. Adam, dia nama orang, dia letak di awal, maka dia sebagai mubtada. Huwa, dia adalah dhamir, dan dhamir adalah isim. Dia letaknya di awal, berarti dia sebagai mubtada. Contoh lain, hiya, dia dhamir dan dia letaknya di awal, berarti dia sebagai mubtada, seperti itu. Jadi patokan di awal tak hanya di awal paragraf, biasanya setelah titik dan juga setelah koma. Apabila setelah titik, setelah koma dan di awal paragraf merupakan isim dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan, maka dia sebagai mubtada, seperti itu. Kemudian khabar. Khabar adalah apa? Penjelas mubtada. Dan dia letaknya setelah mubtada. Biasanya bentuk khabar itu nakirah. Dan biasanya khabar itu berupa fiil bentuknya, ya, seperti itu. Sebagai contoh, ada mubtada, khabarnya mana? Awalu. Nah, awalu di sini dia sebagai khabar, dan jangan lupa bentuk khabar itu apa? Nakirah, atau bentuk khabar itu apa? Fi'il. Apabila setelah mubtada terdapat nakirah, kalau tidak ada nakirah, misalnya terdapat fi'il, maka isim dengan bentuk nakirah maupun fi'il tersebut merupakan khabar. Contohnya di sini awalu, di sini dia bentuknya nakirah, berarti dia sebagai khabar. Contoh kedua, huwa, dia sebagai mubtada. Khabarnya mana? Khabarnya ya'kulu, seperti itu. Maka fi'il di sini sebagai khabar. Mengapa ajamilu bukan khabar? Karena dia bentuknya ma'rifah. Apabila dia bentuknya ma'rifah, dia tidak bisa sebagai khabar, ya. Maka cari yang bentuknya nakirah maupun cari yang fi'il. Apabila terdapat nakirah, isim yang nakirah dan fi'il, maka dua hal tersebut adalah khabarnya. Contoh lain, hiya mubtada, berarti mithlu dia nakirah, maka dia sebagai khabar. Huwa mubtada, apakah Ya'qub itu khabar? Tidak. Ya'qub di sini dia ma'rifah, sehingga khabarnya cari yang nakirah, yaitu ibnu di sini sebagai khabar. Yusuf sebagai mubtada, khabarnya mana? Wulida, karena wulida di sini adalah fi'il dan dialah khabarnya. Ya'qub mubtada, kemudian mana khabarnya? Apakah al-qawiyyu? Al-qawiyyu bukan khabar karena dia ma'rifah, sedangkan khabar itu harus nakirah atau fi'il, ya. Dan pada contoh terakhir ini adalah ciri-ciri dari khabar dengan bentuk terakhir, yaitu khabar siful jumlah dengan bentuk jar majrur. Maka jar majrur di sini sebagai khabar, seperti itu, ya. Jadi kesimpulannya, untuk mencari mubtada, perhatikan apa yang di awal. Apabila yang di awal itu berupa isim, maka dia mubtada, seperti itu. Kemudian mungkin kita akan latihan soal dalam mencari mubtada. An-nabiyyu, dia di awal paragraf dan dia isim, ada alif lam, berarti dia sebagai mubtada. Setelah koma, oh ada nih huwa. Nah, huwa di sini sebagai mubtada, ya, seperti itu.
apabila kita ingin menentukan mubtada dan menyampaikannya kepada guru ketika di kelas misalnya ya, seperti itu. Contoh lain, Yakub di sini sebagai mubtada ya, karena dia di awal dan dia isim atau nama orang. Nama orang itu isim. Begitu juga setelah koma, oh ada lagi nih huwa. Berarti huwa di sini sebagai mubtada seperti itu karena dia di awal kalimat dan dia itu isim atau dhamir. Dhamir itu termasuk juga isim. Apakah ada lagi? Kita cari di kisah-kisah lainnya. Ada lagi nih. An-nabiyyu di sini dia sebagai mubtada karena dia letaknya di awal dan dia itu isim karena terdapat alif lam seperti itu. Apakah ada lagi? Ini juga nabiyuna, ini juga sama. Ini adalah mubtada karena nabiyyu itu adalah isim ya. Seperti itu. Kemudian kita akan mencari khabar. Mencari khabar seperti apa? Letaknya ada ya, letaknya setelah mubtada. Khabar letaknya setelah mubtada. Dan bentuknya biasanya cari yang nakiroh. Apabila setelah mubtada ada yang nakiroh, berarti dia apa? Khabar. An-nabiyyu, nabiyuna ini mubtada. Apakah Ibrahim khabar? Tentu tidak, karena Ibrahim ma'rifah. Apakah ada di sini? Baik, coba kita cari yang lain. Ini dia, an-nabiyyu, dia mubtada, maka khabarnya mana? Cari yang nakiroh, ammu nakiroh, maka ammu di sini sebagai khabar. Mengapa bukan Ibrahim? Ibrahim ma'rifah, sedangkan khabar itu harus yang nakiroh seperti itu. Contoh lain, Yaqub mubtada isim di awal, maka ahadu di sini sebagai khabar karena dia bentuknya nakirah. Begitu juga dengan ini, huwa mubtada, khabarnya mana? Yaitu ibnu. Ibnu di sini sebagai khabar karena dia nakirah seperti itu. Kemudian bentuk khabar kedua yaitu yang bentuknya fi'il. Coba kita cari. Nah, ini dia. An-nabiyyu di sini dia mubtada. Kemudian apakah Yusuf khabar? Tidak. Ini ma'rifah. Nama orang ma'rifah, maka cari yang bentuknya fi'il. Nah, yang bentuknya fi'il di sini sebagai khabar. Begitu juga dengan huwa. Huwa ini mubtada, khabarnya mana? Ibnu, yaitu cari yang bentuk nakirah ya. Atau cari juga yang bentuknya fi'il seperti itu. Apakah ada lagi? Baik, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.